Yo, what's up guys, and welcome back to Best in Dota YouTube channel. Sama gue Malvin, dan ya sambil gue lagi bersih-bersih rumah, kita sekalian bikin konten aja. Karena kemarin ada yang nanyain juga nih rekomendasi vakum, dan pas banget. Ya, ini salah satu barang yang kita bakal bahas di video kali ini. Ada 5 smart home appliances, bisa gue bilang ya, yang favorit gue setelah gue pindah ke rumah yang habis direnovasi ini. Jadi ya, mana tahu ada yang perlu isi rumah, ada yang pengen nambah gadget atau smart home appliance di rumah, ini kalian datang ke video yang tepat. Gue juga pengen tahu dong, kemarin gue bikin video gadget of the month, banyak yang nonton, tapi kok yang komen dikit banget ya. Jadi kalau kalian nonton video ini, ya at least komen lah di bawah gitu, kayak hadir gitu. Jadi gue tahu nih gue bikin video, siapa yang nonton, oke? Ya udah, langsung aja, tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go! Oke, jadi ini gue share sedikit. Kalau kemarin di Gadget of the Month gue sempat share home studio. Nah, kalau ini tuh lantai 2-nya, dimana ini kita tuh kayak bikin semacam family room lah di tengah. Ini di depan dari kamar master, terus ini depan kamar anak-anak gitu ya. Jadi kita buat ngumpul keluarga di tengah, selain di bawah di ruang tamu ini lantai 2-nya. Nah, di sini gue masih mau pelan-pelan ngisi. Cuma nanti dibikin mungkin akan lebih cozy ya kali ya, pengen konsepnya lebih santai, lebih chill. Dan ini ada speaker gua, ada speaker Sonos ya, yang mana juga akan nanti gua share salah satu item dari video rekomendasi ini juga dari brand Sonos ya. Kalau kalian ada ide, mungkin ada yang pengen disampaikan kira-kira apa yang bagus gua taruh di sini, boleh banget di komen di bawah. Sekarang kita bahas nih ya, produk pertama yang lagi gua pakai buat bersih-bersih rumah ini keseluruhan. Ya banyak gua bersih-bersih pakai ini nih seminggu 2 minggu terakhir. Yuk, boxnya masih ada malah. Oke, jadi yang pertama yang gue pengen share adalah ini dia. Ini adalah sebuah wet and dry vacuum. Ya, jadi itu bisa dipakai buat nyedot debu sekaligus kayak ngepel. Bisa dibilang, makanya namanya wet and dry. Ini dari brand Dreamy, kodenya adalah H15 Pro Heat. Nah, Dreamy sendiri gue udah pernah bahas berapa kali di channel Best in Dota, dan sekarang udah resmi di Indonesia ya. Gue pernah cobain vacuum cleanernya yang V9 sama V10, dan kualitasnya tuh memuaskan. Sampai hari ini bahkan masih dipakai sama nyokap gue, jadi kualitasnya teruji, dan after sales-nya juga sekarang karena udah resmi, jadi lebih terjamin. Jadi ini bisa dibilang vakum high-end-nya mereka ya, yang mana memang fiturnya banyak banget. Cuma essential pertama yang gue rasain ketika gue pakai vakum ini adalah gue tuh jadinya nggak perlu nyapu ngepel gitu. Biasa kan kita nyapu dulu terus ngepel. Ditambah juga kalau kalian lihat sekarang lantai gua ini tuh pakai SPC. Jadi SPC itu tuh bukan kayak keramik yang rata, dia kayak ada teksturnya gitu. Yang mana kalau kita nyapu itu tuh agak susah karena debunya kayak nempel di serat-serat kayunya tadi ya. Akhirnya nggak efektif pakai sapu, kita harus pakai vacuum cleaner. Nah, makanya ketika gua pakai ini enak banget, gua tinggal langsung ngebersihinnya lebih mudah, nggak usah kita sekali nyapu atau nyedot vakum dulu terus baru ngepel. Ini bisa sekaligus jadi satu. Nah, secara spek sendiri ini juga vakumnya oke banget. Satu, dia bisa pressure-nya itu 22.000 PA, yang mana itu salah satu yang paling gede yang gue lihat di vacuum cleaner wet and dry sekarang. Kemudian kedua, baterainya juga gede, ini bisa sampai sejam lebih kalau kalian pakai bersih-bersih. Jadi kemarin bersihin 3 lantai itu cukup dalam sekali cas. Ketiga, yang menarik juga adalah dia itu udah pakai ada sistem air panasnya, yang mana buat ngebersihin si roller brush di dalamnya sama buat kayak ngebersihin luarnya ini juga dia pakai air panas gitu. Jadi yang mana lebih efektif kalau kalian misalnya kayak gue punya anak ketumpahan susu lah atau jatuh yang manis-manis yang biasanya lengket, itu ketika kita pakai si air panasnya itu lebih cepat hilang jadinya. Dan itu pun bikin si dia punya rollernya ini tuh nggak gampang bau karena dia pembersihnya itu juga pakai air panas sampai 100 derajat. Jadi efektif banget ya, istilahnya gue tuh lumayan sensitif sama hidung kalau bau ya. Dan ini bikin ketika kita ngepel juga jadi nggak bau, ditambah udah dapet kayak semacam pembersihnya, cairan cleaner dapet, terus dapet ionizer juga. Di air kotornya tuh ada kayak semacam menetralisir baunya gitu. Jadi overall package ini oke banget ya buat kalian yang memang bersih-bersih rumahnya. Senengnya sendiri karena ini sebenarnya request dari bini gua, dan dia itu memang lumayan senengnya bersih-bersih rumah. Jadi ini ngebantu dia, dan gua ya I'm all in kalau buat bantuin istri bersih-bersih rumah. Jadi ya
buat suami-suami yang sayang istri, bukan yang takut istri. Ini bisa jadi alat yang oke banget gitu buat ngebantuin bersih-bersih. Oh ya, ada fitur canggih-canggih juga nih dari si Dreamy H15 Pro Heat ini. Yang pertama, dia bisa connect aplikasi dan connect Wi-Fi. Jadi kalian tuh bisa dikasih notifikasi ya kalau ada dia lagi ngebersihin atau dia lagi ada software update, itu bisa diakses dari aplikasinya Dreamy Home. Kemudian yang kedua juga adalah ini tuh ada fitur kayak remote-nya. Jadi kalian bisa kayak maju mundurin vacuum cleaner ini menggunakan smartphone juga. Jadi misalnya kalian mau masukin ke bawah kasur yang agak susah diakses, ini bisa pakai si Dreamy H15 Pro Heat ini. Jadi canggih banget, asik banget. Kemudian juga di bagian rollernya sendiri, ini nih kayak tangle free. Jadi kalau kalian yang banyak rambut, kebetulan istri gua kayak lagi rontok rambutnya, jadi dia tuh nggak bikin kayak nyangkut kali ya istilahnya. Jadi nggak bakal nyangkut di dalam si rollernya ini. Dan juga ini tuh dia ada glide wheel. Jadi istilahnya dia tuh tahu kalau kita lagi maju, dia muterin rodanya maju. Jadi kayak ringan banget buat kita pakai. Dan gua sendiri buat ngebersihin 3 lantai itu nggak capek gitu, karena dia ada teknologi glide wheel-nya tadi. Nah, dari segi pricing nih, yang memang ini tergolong yang top of the range-nya si Dreamy. Gua ini dapetnya kemarin di sekitar 11-an, ada kayak voucher diskon. Dan ngomongin diskon sendiri memang menjelang angka kembar ya, ini gua kan kayak uploadnya mungkin deket tanggal 88 ya. Ini juga bakalan ada special price-nya, jadi gua nanti taruh aja kalau ada link-nya seperti biasa di bawah dan di YouTube Shopping. Oke, itu tadi alat kita bersih-bersih yang pertama, Dreamy H15 Pro Heat. Lanjut. Oke, lanjut. Yang kedua, bukan TV-nya, tapi sebuah benda yang ada di bawah TV-nya, sebuah silinder memanjang, yaitu soundbar dari brand yang tadi kita sempat mention juga di awal, yaitu Sonos. Yes, jadi Sonos Arc ini sebenarnya soundbar yang dirilis Sonos udah kurang lebih 5 tahun, hampir ya, dari tahun 2020-an. Nah, gue sendiri baru punya ini mungkin sekitar 2-3 tahun terakhir, dan menurut gue soundbar ini bener-bener luar biasa banget untuk bikin, karena dia punya fitur satu Dolby Atmos. Jadi dia ada driver kurang lebih kayak 14 ya kalau nggak salah ya, 14 speaker di dalam si satu buah benda lonjong ini. Jadi speakernya banyak banget, yang mana pastinya mengimprove banget kualitas suara dari si TV-nya sendiri. Nah, TV kan sekarang tuh rata-rata semakin tipis, yang mana memang suaranya tuh tidak sebaik sebelum-sebelumnya. Makanya dengan adanya soundbar ini benar-benar mengimprove banget ya si kualitas suara dari TV ini. Nah, Sonos sendiri adalah sebuah brand yang memang fokusnya itu di bidang audio, dan gue sendiri udah cukup lama yang ngikutin mereka. Gue sempat ngumpulin satu buah speaker waktu itu, Sonos Play One, lanjut punya Sonos Beam untuk soundbarnya yang kecil, yang mana sekarang gue pakai juga di kamar tidur gue. Kemudian yang ketiga, gue itu akhirnya beli ini, Sonos Arc ini soundbar. Habis Sonos Arc ini, gue akhirnya beli si Sonos Sub, ada subwoofer di sebelahnya. Jadi itu sebuah ekosistem bisa dibilang ya, yang mana dia itu terhubung satu sama lain via Wi-Fi. Jadi kita tuh punya semacam whole house, istilahnya itu satu jaringan, yang mana kita bisa puter lagu yang sama istilahnya gitu dengan kita menggunakan Wi-Fi tadi. Jadi cakep banget, secara sistem suaranya juga bagus. Dan itu punya satu fitur yang unik, namanya adalah TruePlay, yang mana dia itu bisa kayak namanya room correction. Dia bisa ngukur ruangan kita tuh gedenya seberapa, dan dia bisa nyocokin suaranya ke ruangan tersebut gitu. Jadi bisa dibilang kayak personalize ruangan kalau kalian kayak taruh di mana, kita bisa ngukur menggunakan fitur TruePlay yang ada di iPhone. Jadi kita bisa konekin menggunakan mikrofonnya, nanti diukur suaranya gitu. Jadi cukup unik, cukup menarik memang untuk kalian coba. Dan jujur gue sendiri memang udah lama, dan gue sendiri mungkin dulu pernah bahas kalau nggak salah di YouTube channel Basing.tech, tapi ini salah satu yang paling baru yang gue punya, dan gue belum sempat bahas karena ya waktu itu rumah gue renovasi dan segala prosesnya ya, makanya sekarang udah kesampaian untuk ngebahas Sonos ini. Nah, sekarang sendiri memang udah ada yang baru lagi, namanya Sonos Arc Ultra. Ya, jadi di atasnya si Sonos Arc ini katanya dia punya satu driver di tengah yang ngasih bass yang kenceng banget, jadi kita nggak perlu lagi menggunakan kayak Sonos subwoofernya, karena subwoofernya juga lumayan mahal, jadi cukup si Arc Ultra itu aja. Dan dia juga ada namanya speaker Era, ada Era 100, Era 300, di mana katanya kalau pakai yang Era 300 yang top of the range-nya itu kita bisa experience full Dolby Atmos kayak di bioskop.
cukup pakai 3 speaker itu aja, Arc Ultra sama 2 buah Era 300. Jadi dia bisa di pairing satu sama lain ya, yang gue bilang tadi dia bisa jadi surround itu kan 5.1 titik berapa gitu atau 7.1. Kalau yang kayak gini tuh kalau nggak salah ini 7.1.2 deh. Nah ada juga yang varian yang Ultra itu bisa 9 titik berapa gitu, nanti gue taruh aja di layar. Intinya ini sebuah sound system yang simple ya, karena kita cukup colok kabel, colok HDMI ke TV, ke port ARC-nya, terus beres, tinggal konekin ke HP aja pakai WiFi. TV kita langsung compatible Dolby Atmos, suaranya jadi lebih mantep, dan kita bisa gabungin ya along the way. Kita misalnya mau kumpulin Sonos yang lain untuk kita tambahin sebagai surround speakernya, itu bisa. Jadinya nggak cuma beli sekali terus selesai. Jadi kita ada journey-nya gitu istilahnya. Highly recommend. Kalau ya gue bisa kasih rekomend ya mungkin bisa mulai dari Sonos Beam aja, yang soundbar-nya sekarang udah Beam Gen 2. Terus mungkin bisa tambahin rear surround. Atau kalian beli aja dulu yang satu, kayak Play One gitu. Beli satu, terus Play One yang kedua, yang stereo. Itu bisa, boom, bikin mind blowing. Oke, sip. Kita lanjut lagi yang ketiga. Masih di sini, tapi sebenarnya gua taruh barangnya di bawah. Kalau teman-teman lihat mungkin, ya sini gua pakai TV dari Xiaomi. Yang mana kemarin gue sempat bahas di YouTube channel Bashing.tech ya, Xiaomi TV yang 75 inci yang ada fitur 120 Hz, karena living room gue ini yang baru lumayan panjang, makanya gue butuh TV yang cukup gede. Biasanya tuh gue sebelumnya pakai 55 inci, dan kebetulan di studio cuma ini yang 75 inci, makanya gue coba bawa pulang dan ternyata ukurannya oke banget ya, sesuai. Kalau memang gue pengennya sih punyanya yang OLED gitu ya, antara Samsung atau LG, cuma ya buat sementara ini oke banget. Dan memang problem yang gue temukan setelah gue pakai TV ini sebagai TV yang setiap hari kita pakai di rumah adalah di beberapa momen TV ini tuh agak lemot ya. Xiaomi ini menggunakan Android dan memang chipsetnya sendiri kalau gue cek itu tuh udah chipset sekitar 2-3 tahun lalu kalau nggak salah ya, nggak diganti-ganti. Bahkan kalau nggak salah RAM-nya lebih kecil yang sekarang, sama storage-nya juga jadi lebih kecil. Makanya itu yang gue curiga kenapa dia suka lemot gitu. Terus sekarang kan Google TV OS juga visualnya mungkin lebih berat ya. Nah walaupun memang menurut gue TV ini sendiri panelnya oke banget ya, panelnya QLED dan tadi udah bisa 120 Hz, VRR, ALLM ya, jadi buat main game juga udah oke. TV yang bisa dibilang paling terjangkau yang ada fitur 120 Hz-nya ya, karena dia ada varian tuh 55 inci, 65 inci, dan ini yang paling gede 75 inci. Nah, gimana menyiasati problem tadi? Gua akhirnya pakai Apple TV. Yes, Apple TV-nya tuh ada di dalam sini. Nah, nanti gua kasih kalian B-roll shot-nya aja, yang mana gua kasih cover nih, kasih case kayak gitu. Ini Apple TV 4K, tapi generasi yang sebelumnya, bukan generasi yang terbaru. Sebenarnya gue juga pakai generasi terbaru dan udah pernah gua review juga. Cuma menurut gua selama Apple TV itu semuanya rata-rata performance-nya oke ya. Dia pakai chipset yang juga kenceng. Kalau nggak salah ini yang A12 atau A13 kalau nggak salah ya. Jadi performance-wise ini lebih gesit, lebih enak, processing warnanya juga lebih oke. Soundnya juga ya semua codec compatible, dan tadi ya semua aplikasi Apple TV, video, Disney Plus, Netflix semua ada, dan kita bisa AirPlay langsung dari HP. Kita bisa pakai HP kita juga sebagai remote. Jadi bener-bener komplit kalau kalian yang memang di Apple ecosystem. Sama satu lagi fitur killer yang menurut gue menarik adalah kita itu bisa kayak ngekalibrasi warna ya menggunakan iPhone di Apple TV ini. Kalau kalian ada Apple iPhone, kalau nggak salah yang ada Face ID-nya, itu bisa dipakai untuk mengkalibrasi warna. Jadi misalnya TV ini, let's say ya ini TV yang harganya memang cukup terjangkau ya, jadi mungkin nggak terlalu akurat kayak gimana. Dengan kalian pakai Apple TV, kalian bisa benerin warnanya, dan itu yang gue lakuin. Dan sekarang menurut gue TV ini tuh jadi worth it banget, karena yang gue pakai sebenarnya panelnya aja. Operating system, otaknya semua gue pakai sih Apple TV 4K ini. Jadi worth it sih, karena Apple TV sendiri tuh harganya kalau nggak salah kisaran antara 2-3 jutaan ya, dan gue sendiri pakai yang storage yang base model aja, kalau nggak salah ini yang 32 GB. Jadi ya itu udah oke banget buat mengimprove experience TV kalian yang lemot gitu misalnya. Jadi gue udah setting tiap kali gue hidupin TV, dia udah otomatis masuk ke Apple TV-nya gitu. Jadi kita nggak usah ganti-ganti inputnya lagi. Jadi bener-bener mantep banget. Dan ya ini screensaver-nya ya, tuh screensaver-nya Apple TV ini keren-keren banget, bonusnya juga. Lanjut yang keempat, ini masih ada hubungannya juga sama Apple, tapi ini lebih ke smart home ekosistemnya, yaitu HomeKit. Lanjut. Nah ini dia untuk device yang compatible sama Apple HomeKit yang gue pengen rekomend, yaitu dari brand Aqara. Yes, ini adalah CCTV dari Aqara, yang mana gue itu
ada 3 jenis. Jadi gue nyobain setiap jenis itu satu, dan CCTV ini atau Smart IP Camera ini tuh compatible sama Apple HomeKit. Jadi kalian itu bisa langsung akses di aplikasi HomeKit-nya. Gue bisa bikin widget untuk akses langsung, dan sepengalaman gue ketika gue pakai kamera ini yang mana buat HomeKit itu tuh responnya cepet banget, kualitas gambarnya bagus, kualitas speakernya juga kencang. Jadi kalau gue manggil orang atau manggil kayak keluarga, istri gue, dan istri gue kayak manggil untuk helper, itu kencang banget suaranya. Oke, nah ini dia untuk kualitas speaker. Ini dari kamera Aqara E1 ya, versi yang E1 sebenarnya ini salah satu yang paling terjangkau untuk seri kamera Aqara yang kompatibel sama HomeKit. Sip. Dan yang keempat, kalau kalian langganan sama Apple yang iCloud gitu-gitu, kalian itu bisa langsung dapat kayak free cloud storage ya. Cloud storage-nya sampai 7 hari, jadi kalian bisa nyimpen datanya di cloud selama seminggu untuk playback. Jadi kalian bisa ngecek video-video jangka durasi 1 minggu, tapi kalian juga bisa pakai local storage ya. Si micro SD kalian bisa masukin ke dalam sini. Nah, yang menarik juga adalah beberapa jenis kameranya ini tuh ada fitur-fitur menariknya juga. Misalnya kalau yang varian ini dia itu bisa PTZ, plus dia juga ada infrared remote. Jadi kalian bisa combine sama Siri untuk jadi kayak remote AC, bisa buat remote TV dan lain-lain. Kalian bisa hidupin dari sini pakai Siri. Itu jadi dia bisa di-combine ke dalam si Apple HomeKit-nya. Selain itu juga dia bisa jadi kayak hub untuk produk-produk Aqara yang lain. Jadi Aqara ini sendiri punya ekosistem smart home yang gede banget ya. Kayak dia ada untuk cetekan lampu, dia bisa ada macam-macam lah, banyak lah, kalian bisa cek aja. Gue akan lagi coba explore satu-satu. Cuma so far gue pakai 3 jenis ya, satu lagi gue udah pasang di lantai 3. Jadi so far sih happy banget sama kualitasnya. Memang harganya tergolong premium ya, karena sekitar 600 ribuan ke atas. Cuma emang secara kualitas oke banget, secara keseluruhan ya, gak ada yang mengecewakan gitu buat gua sendiri ya. Terutama gue juga karena gue langganan tadi ya, si iCloud-nya gue bisa dapet free cloud storage, gue bisa akses di mana aja, responnya juga super cepet, dan tadi untuk manggil juga super kenceng suaranya dan super gampang, karena bener-bener kayak instant responsnya. Kalau gue pakai beberapa CCTV lain tuh kadang audionya suka delay, terus putus-putus, kadang juga suaranya nggak terlalu kenceng, dan ya masih banyak lagi ya. Ini so far experience-nya seamless banget, convenient banget, dan gue lagi nambah satu lagi. Dia baru aja keluarin tipe baru yang kodenya G100. Jadi gue punya total 4, yang mana di aplikasi HomeKit-nya sendiri kalau udah 4 biji itu kayak dia lebih layoutnya pas gitu ya, karena dia kan udah gue bisa setting ke paling atas, aksesnya juga cepet banget. Jadi ya bisa digabungin juga sih ke produk-produk Apple yang lainnya. Kalau udah ada di HomeKit, kalian bisa kayak bikin si shortcuts ya, Apple Shortcuts, automationnya di HomeKit juga banyak banget, powerful banget. Dan ya so far kalau kalian pengen mulai, menurut gue ini yang menarik banget ya, CCTV yang compatible sama HomeKit dari Aqara. Dan ya buat yang pakai iCloud, yang pakai iPhone, manfaatin storage gratisnya gitu. Kalau nggak salah itu yang Apple One ya. Ya, kalau yang Apple One yang ada beberapa sekaligus paket tuh. Nah, itu yang bisa dapat free iCloud storage-nya. Sip. Guys, baru aja datang ya. Ada satu paket gede di sana. Yang mana sebenarnya gue pengen masukin ke video ini karena ini juga dari Dreamy. Jadi kita quick unboxing dan ya gue akan share ke kalian apa barangnya sebelum kita tutup videonya. Oke? Wah, barangnya gede juga. Wah. Kira-kira apa isinya? Wow, look at that. Oke, guys, jadi ini dia yang ditunggu-tunggu ya. Ini adalah Dreamy PM10 Air Pursue. Ya, jadi ini adalah sebuah air purifier sekaligus ada kipas anginnya. Yang mana kenapa gue pengen pakai, gue tunggu banget. Karena gue sekarang tuh masih pakai 2 terpisah ya. Gue pakai air purifier di belakang kalau kalian bisa lihat ya. Terus gue juga ada kipas angin. Yang mana ternyata kipas anginnya tuh kurang cocok buat ukuran ruangan gue yang lumayan gede. Jadi gue penasaran pengen cobain ini 2-in-1 lah bisa dibilang. Jadi gue nggak perlu banyak barang, gue bisa meminimalisir barang sekaligus. Ya ini gila, keren banget sih. Kita cobain dulu aja gitu ya. A few inches later. Oke, jadi udah berapa hari nih kita udah testing. Ini gue lagi coba pindahin ke space yang family room. Kita sempat testing di lantai 1 dan di lantai 2. Sebenarnya gue kan awalnya pengen di lantai 1 karena si air purifier ini tuh ada pet mode. Jadi dia bisa ngebersihin udara juga, terutama dari bulu-bulu anabul ya. Dan kebetulan istri gue juga agak alergian. Dia punya pernafasan, pernah operasi sinus. Jadi pas gue tes sih memang purifyingnya paling bersih itu pas pakai
pet mode tadi. Cuma memang si kipas anginnya nih kalau kita hidupin ke set yang speed 10 itu lumayan kencang suaranya. Dan memang living room gue kayaknya space-nya lebar, jadi mungkin butuh kipas angin yang lebih gede. Makanya gue coba pindahin ke atas dan di sini menurut gue pas banget sih ya secara angin, secara purification udaranya itu kayak cocok gitu buat space yang lebih compact. Kalau gue cek sendiri dari segi specs-nya itu tuh bisa sampai 35 meter persegi. Jadi kalau kalian yang space living room atau space ruangannya kurang lebih segitu, ini bakalan cocok buat ditaruh di kamar dan bisa jadi 2-in-1 tadi ya. Purifier sekaligus jadi kipas angin. Nah di luar itu juga, Dreamy PM10 ini ada kecanggihan yang menarik banget. Yang pertama adalah dia tuh ada auto tracking buat manusia. Jadi kalau dia itu ngelihat ada orang di depan dia akan ngikutin arah orang itu gerak ya. Gue udah testing dan memang akurat, cuma kalau lebih dari satu orang yang ada di depannya dia nggak bisa gerak, dia nggak ngikutin lagi, dia langsung nembakin angin aja ke arah depannya kayak gitu. Jadi dia nggak gerak-gerak lagi atau cuma rotasi biasa aja. Gitu. Dan kita bisa setting ya pakai remote-nya untuk rotationnya 45 derajat, 90 derajat, sampai 180 derajat. Cuma memang untuk angin yang nembak dia satu arah aja ke atas, cuma yang kiri kanannya kita bisa atur. Nah yang canggih dari air purifier ini adalah dia tuh ada fitur otomatis hidup auto on, di mana air purifier ini tuh kalau ngedeteksi ada orang di depannya kurang lebih 3-5 detik dia akan hidup. Nah kalian juga dapat remote untuk ngatur-ngatur si Dreamy PM10 ini atau bisa dikonekin juga lewat aplikasi menggunakan smartphone di aplikasi Dreamy Home yang sama tadi ya kayak di vacuum cleanernya. Plus juga kita bisa ngatur pakai voice command, cuman ini gue belum testing tapi memang udah ada fiturnya. Nanti kita akan testing long term aja, sekarang gue akan share nanti video lebih lengkap soal si Dreamy PM10 ini. Oke, jadi itu tadi untuk si Dreamy PM10 ini. Mungkin kalau gue pengen bisa simplify, dia tuh cara kerjanya adalah dia nyedot nih udara dari bawah ya. Dia kan ada filter di bagian bawahnya ini, filter karbon segala macam masuk dan udaranya tuh naik ke atas. Dia bisa lewat samping ini kalau untuk purification dan bisa lewat atas kalau kita nyalain mode kipas angin, dan ada layar juga di tengahnya sama ada tombol juga ya untuk on off-in. Nah untuk pricingnya kalian bisa cek di sini, harganya memang wow, tapi memang secara air purifier dia memang filternya lengkap banget ya, sama kemudian dia punya teknologi tadi juga udah yang paling canggih mungkin bisa dibilang saat ini. Jadi ya kalau kalian penasaran nanti kalian bisa cek link juga gue taruh di bawah. Oke, paling guys itu aja buat 5 smart home appliances favorit gua setelah gua pindah rumah ini. Semoga videonya bermanfaat, dan kalau kalian ada favorit juga boleh banget di-share di bawah, kita ngobrol-ngobrol karena gue juga pengen tahu nih apa yang bisa gua tambahin di rumah ini mumpung ini masih rada kosong gitu kan. Jadi komen-komen aja di bawah, mana tahu nanti bisa jadi konten yang menarik juga. Dan itu aja, thank you semua yang udah nonton. Kalau kalian suka videonya kasih jempol dan jangan lupa tadi komen ya. Komen aja hadir, komen aja absen bang gitu. Gue udah say thank you banget kalau kalian yang komen, karena itu akan ngebantu banget Basic No Tech secara algoritma. Dan jangan lupa juga subscribe ke Basic No Tech biar nggak ketinggalan konten tentang tech and gadget yang ada di Indonesia. Kayak gitu ya biasanya ya. Udah saking capeknya ngomongnya gitu kan. Yaudah, ciao.